Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqo bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Yang terhormat Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Biro Kesra Seda Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan dari Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama tim ahli DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Bapak Imam Budi Santoso, kemudian Bapak Kabid Pencegahan Penyakit Menular Bapak Ignatius Adi, kemudian yang terhormat pula undangan lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, kemudian perwakilan dari Surveillance dan Imunisasi. Puji syukur dari Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendapatkan data dan masukan terkait pelaksanaan imunisasi dalam upaya pencegahan penyakit menular yang ada di Kabupaten Brebes. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita lanturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir kita akan mendapatkan salawat dari Nabi besar kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mengawali acara ini marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, acara pertama kami lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekretaris Dinas Kesehatan sebagai sambutan ucapan selamat datang pada Bapak Imam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta anggota, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan alhamdulillah diwakili oleh Pak Wahyu beserta anggota beserta jajarannya, yang saya hormati dari Biro Kesra Seda Provinsi Jawa Tengah. Barangkali saya memang belum mengenal dari Biro Seda yang mana. Biro Kesra. Yang saya hormati Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan tim ahli DPRD Provinsi Jawa Tengah serta rombongannya, dan yang saya hormati Kepala Bidang P2 beserta jajarannya serta Bapak Ibu yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, sehat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini, hari Kamis 22 berarti masih lama hari rayanya Pak. 21 Maret 2024, satu kebanggaan bagi kami di bulan yang suci ini, di hari yang barokah ini, kami mendapatkan kunjungan tamu kehormatan dari Komisi E DPRD Provinsi beserta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Dan kalau kemarin seharian dengan Bu Nini, kami di bulan suci ini, di bulan yang barokah ini, kami kedatangan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Saya yakin utamanya karena rasa cintanya dengan kota Brebes, karena 35 kabupaten, alhamdulillah kami termasuk satu kabupaten yang Bapak Ibu datangi untuk mendapatkan informasi kondisi perihal imunisasi yang ada di Kabupaten Brebes yang berkaitan dengan penyakit
penyakit menular. Memang kalau bicara Brebes selalu 3 besar urusan kesehatan Bapak. Jadi kalau misalnya aki Juara. juara, pokoknya di antara juara 1 atau 2 Bapak. Akhirnya dokter-dokter. Justru itu Bapak. Justru kadang-kadang ini kita kebingungan hidup di tengah-tengah gudang beras Pak. Salam dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak di kemudian hari akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama Ibu Kadinkes mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang beliau sebelum berangkat meninggalkan selama 3-4 hari ini di BPSDMD Provinsi Bapak. Beliau sedang mengikuti diklat PIM 2 dan harus hadir, harus ada beliaunya. Sehingga beliau memerintahkan kepada kami untuk menyambut Bapak Ibu semuanya, dan Bu Kadinkes mohon maaf tidak bisa menyambut Bapak Ibu secara langsung. Ya, insya Allah kami akan menampung dan syukur-syukur nanti ada lain-lainnya Bapak. Paling tidak bagiannya nanti tahun 2025 datang. Misalnya seperti itu. Pertama itu bukan mohon maaf. Yang kedua, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Nanti data yang akan kita sampaikan nanti. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami. Kami sangat-sangat mengharap butuh bantuan Bapak Ibu semuanya, arahan dan petunjuknya dengan kondisi yang nanti akan dipaparkan oleh Kabid kami, Pak Dr. Adi. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf, dan barangkali saat dalam kunjungan ini mohon maaf tidak ada teh manis dan tidak ada jahenya Bapak. Kondisi dalam keadaan puasa, jadi insya Allah tidak mengurangi isi dari kunjungan yang ada pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagai ucapan selamat datang. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Dipersilakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang terpilih oleh Kepala Puskesmas Semarang, Wahyu. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Brebes yang diwakili oleh Sekjen Pak Imam beserta Pak Dr. Adi. Yang saya hormati teman-teman anggota Komisi E. Ini saya perkenalkan dulu yang paling kiri ini ya. Walaupun bajunya biru tapi ini bukan partai biru ya. Bu Dr. Endranya Pak Amin, langsung dari Banjarnegara dari Partai PAN. Kemudian sebelahnya Pak Anton Lami dari Solo. Kemudian Bu Dr. Messi ya, Dr. Messi ini tidak asing lagi ya, penguasa dapil sini ya. Nah ini yang lain memang malam ini ada acara forum APD di Semarang ya. Kemarin kita juga sudah dapat hari Selasa ya. Jadi Rabu Kamis bisa berkegiatan. Kalau teman-teman yang berkegiatan hari ini otomatis tidak bisa ikut ke Brebes. Jadi saya kesana teman-teman di kesehatan Kabupaten Brebes. Kalau saya di Brebes ini tidak asing ya, kayak Mas Imam tuh dari mudanya saya tahu ya. Saya ada di Dinkes ini dulu tahun 99. Sudah 25 tahun yang lalu, 3 tahun menjadi kepala Puskesmas. Setelah saya selesai, Dr. Adi menggantikan saya, gitu ya. Iya, baru juara ya. Bahkan kalau
terlempar ke nomor 4 juga nggak lama lagi langsung diambil lagi ya. Selalu kembali ke posisi 1, 2, 3. Jadi itu ini kita salah satu faktornya memang jumlah penduduk yang sangat besar dengan anggaran yang minim. Jadi memang PRD ini juga minim ya Pak ya. Jadi dari 3,5 T ternyata PRD-nya ada 150 miliar. Kita bisa bandingkan Jawa Tengah, anggaran 27 T, PRD-nya sekitar 16. Ya, jadi sekarang lebih di sini paling hanya 5% kayaknya ya PRD-nya dari APBD. Nah tentang kunjungan kami memang sekarang ini kita masih menindaklanjuti untuk monitoring beliau karena kemarin ada kasus di Klaten dan berharap di Brebes ini tidak ditemukan kasus yang sama seperti Klaten. Tapi bukan nanti untuk paparannya tadi untuk pelaksanaan BIM. Kemudian juga sedikit tambahan untuk demam berdarah ya, karena kan ternyata kasusnya kalau kemarin di Solo kasusnya sangat banyak ya. Terus benar sih tidak, karena jumlah penduduk yang besar otomatis kalau kali persentase juga mesti jumlah kasusnya banyak. Jadi saya dulu nanti teman-teman komisi setelah paparan akan memberikan masukan arahan. Saya itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan maksud dan tujuannya. Menginjak acara yang inti adalah paparan tentang program imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Sebelumnya saya ajak panjenengan sedaya jalan-jalan ke Pasar Keramat. Jangan lupa membelikan sepat, tempe dan buah. Mari kita ikuti pertemuan ini dengan hikmat. Semoga membawa manfaat bagi DPRD Jawa Tengah. Terima kasih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari bidang P2 memaparkan kegiatan kami di bidang imunisasi, termasuk kemarin pelaksanaan Subbin Polio di Brebes. Izin berdiri Bapak. Ini adalah kondisi sosiodemografi sarana dan prasarana kesehatan tahun 2023 di Kabupaten Brebes. Kita memiliki rumah sakit umum daerah ya, ada 3, yang satu di sini di Brebes, satu di Bumiayu, dan yang baru di Ketanggungan. Kemudian rumah sakit umum swasta ada 11 unit, kemudian rumah sakit swasta 1 unit, puskesmas rawat inap 23 unit, non rawat inap 15 unit, puskesmas di kami 38 sudah terakreditasi semua. Kemudian ada puskesmas keliling juga di masing-masing puskesmas, kemudian puskesmas pembantu sebanyak 59 unit. Walaupun nanti kalau memang pelaksanaan integrasi layanan primer ini berjalan, ya mungkin kami masih butuh banyak untuk pustu ini, karena untuk integrasi layanan primer ini kan memang mensyaratkan adanya pustu atau puskesmas pembantu. Ya, untuk saat ini dari Kementerian Kesehatan ya kita hanya untuk saat ini masing-masing puskesmas ya 10% dipilih sebagai pilot project untuk tahun ini. Kemudian ada UPTD Labkesda 1 unit dan UPTD Klinik Pengobatan Paru dan Pusat 1 unit serta apotek 180 unit. Wilayahnya ada 17 kecamatan dengan jumlah desa 292, kelurahan ada 5, jumlah penduduk 2.041.452 jiwa. Ini target global di bidang imunisasi. Kita bisa lihat di sini eradikasi polio, campak, tetanus, difteri dan pertusis. Yang seperti kita ketahui ya pada tahun 2014 Indonesia sudah dinyatakan bebas polio, tapi karena terkait dengan ditemukannya kasus polio di Klaten,
provinsi ini, maka Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang harus melaksanakan subsidi polio. Ini target dan indikator dari Kemenkes. Kita bisa melihat bahwa untuk tahun 2023 ini untuk imunisasi dasar lengkap 0-11 bulan itu targetnya 100%. Kemudian imunisasi dasar lengkap usia 1 tahun sampai 23 bulan 75%. Kemudian persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat antigen baru 100%. Presentasi 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan Baduta 100%. Kemudian persentase imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar 80%, dan wanita subur memiliki status imunisasi T2 80%. Jadi karena Brebes universal coverage imunisasi pada tahun 2023 kita sudah 100%. 2021 tidak memenuhi, mungkin kemarin ada yang pandemi itu, jadi beberapa kegiatan memang tidak bisa kami lakukan. Ini Kabupaten cakupan bias bulan imunisasi anak sekolah Kabupaten Brebes dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Ini cakupan DPT-HB Kabupaten Brebes 2023 itu 95,5%. Ini cakupan imunisasi 23 77,1%. Ini capaian bias tahun 2023 dari 38 puskesmas masih ada 7 puskesmas yang memang belum memenuhi. Jadi total kabupaten kita baru mencapai 97,8%. Ini cakupan bias di tahun 2023 DT ya, bias DT ini juga belum semua puskesmas bisa mencapai, sehingga kabupaten juga belum bisa mencapai 100%, baru 97,54%. Ini capaian bias TD ya, tahun 2023 juga masih baru mencapai 97,46%. Capaian 35%. Ini capaian antigen baru PSV tahun 2023 ini baru 4 puskesmas yang memenuhi ya, jadi total kabupaten baru 77,3. Capaian TD2 dan Bumil tahun 2023 baru mencapai 67%. Imunisasi dasar lengkap tahun 2023 juga masih banyak puskesmas yang belum agak terjadi penurunan ya, sampai beberapa lama ya baru bisa pulih kembali. Seperti kemarin juga ada kasus KIPI apa ya Pak? Yang kemarin KIPI. Ya, ya itu ada kasus KIPI juga di sini. Jadi dari KIPI provinsi juga ke sini melakukan evaluasinya, itu yang memang ada ketakutan, walaupun dari hasil Komda KIPI provinsi yang memang bukan disebabkan dari vaksinnya, tapi ketika ada kasus seperti itu yang memang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Kegiatan penanganan vaksinasi di seluruh Kabupaten Brebes ini bukan subpolio saja, tetapi seluruh kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan puskesmas.
kita itu di DPR maupun pada saat rapat kemarin di Solo mengenai kesehatan, Kabupaten Brebes ini selalu menjadi yang disebutkan dan membuat kami juga agak tidak nyaman karena kebetulan kami dokter juga, tetapi kok tidak maksimal gitu. Selalu kalau kami bincang-bincang mengenai atau kurang berhasilnya bidang kesehatan ini, selalu menjawab dengan daerahnya yang luas, terus penduduknya yang banyak, dan itu semua membuat kami juga sulit untuk bisa menerima bahwa kegiatan yang seharusnya bisa dikerjakan kenapa tidak. Dan terbukti Supolio kali ini walaupun betul nanti dari 102 menjadi 95, tapi Pak Dokter sudah menyebutkan bahwa ada kendala banjir sehingga warga maupun petugas juga akan mengalami kesulitan. Sebetulnya saya mau tanya mengapa, tapi sudah dijawab sendiri karena pada saat itu ada banjir sehingga tidak bisa mencapai 102 seperti sebelumnya. Kembali mengenai masalah cold chain, kami beberapa saat yang lalu dengan kegiatan yang sama seperti ini, kita pergi ke Karanganyar. Cold chain-nya bagus sekali Bapak. Dan vaksinnya juga bagus sekali. Kenapa ya? Mungkin ya itu tadi disebutkan, mungkin di bidang kesehatan ini belum menjadi prioritas di Kabupaten Brebes ini sehingga belum bisa sama dengan kabupaten lain. Kami berharap memang nanti mendapatkan bupati yang perhatian terhadap kesehatan ini sehingga bisa betul-betul memperbaiki kesehatan di Kabupaten Brebes ini. Demikian juga Ibu Kepala Dinas Bu Lili katanya besok mau rawuh ya. Itu bahkan juga undang saya rawuh ya gitu. Tapi besok Senin itu kita juga ada kegiatan yang lain sih. Khusus mau bicara mengenai kesehatan di Brebes ini kenapa selalu paling bontot gitu. Jadi memang perlu suatu giat atau suatu memprioritaskan bahwa kesehatan di sini ini penting ya, karena untuk penurunan angka ibu melahirkan maupun kematian bayi itu sangat-sangat tentunya membawa dampak ke depan terhadap perkembangan kesehatan di Kabupaten Brebes ini, perlu perhatian yang lebih khusus. Itu semua juga kita semua tentunya pelaksana di sini. Tentunya perlu ada keinginan dari bupati mengambil keputusan maupun dinas untuk melakukan perubahan-perubahan ini sehingga bisa merubah status yang selalu paling bontot tadi Bapak. Dan memang cold storage ini tentunya juga sangat penting Bapak, karena Bapak melakukan vaksinasi kemana-mana dan dengan setiap tempat saya titipkan juga posyandu. Tadi Pak Dokter juga menyebutkan bahwa posyandu adalah termasuk hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Titik para kader itu diperhatikan, bukan saja diberi materi yang jumlahnya kurang ya, insentif yang kecil sekali, ataupun sekali-sekali diberikan seragam, ataupun sekali-sekali diberi pendidikan, tambahan pendidikan, penghargaan yang perlu saya titipkan. Dari saya masih jadi dokter puskesmas, selalu saya titipkan bahwa pemberian sertifikat untuk kader kesehatan itu tentunya tidak terlalu mahal, itu bisa dikerjakan. Bahwa terima kasih, ucapan terima kasih yang hanya berupa sertifikat paling Rp1.000, tanda tangan kepala dinas ataupun bupati dan kepala dinas atau kepala dinas di puskesmas, dia akan merasa bangga. Saya titip itu bisa dilakukan di Kabupaten Brebes. Beberapa saat yang lalu, saya mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu pada saat kami pelantikan yang ini pernah saya aturkan, kalau buat sertifikatnya memang kesulitan, saya tak mau kok bantu untuk buat sertifikat untuk seluruh kader di Brebes. Sangat-sangat mudah dan tidak terlalu mahal.
tapi tanda tangannya bupati maupun tanda tangan kepala puskesmas itu sangat dihargai oleh masyarakat. Karena saya dulu juga membina kader, dan betul memang kader ini makin lama makin sulit karena banyak kader yang sepuh dan yang muda tidak mau menghentikan. Tentunya nanti kita harapkan dengan ILP itu perlu posyandu maupun posyandu dengan kader yang dengan kriteria tertentu, pustu dengan petugas yang continue yang sustain, tidak hanya sebulan sekali ataupun seminggu sekali, tetapi terus menerus. Perlu kita pikirkan bersama untuk Brebes ini supaya betul-betul derajat kesehatan di sini bisa meningkat. Terima kasih Pak, maaf kalau banyak kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Puskesmas. Kebetulan Brebes wilayah kerja kami di Puskesmas Semarang gitu ya. Jadi sekali lagi kami sudah melakukan beberapa kegiatan pendampingan yang kami lakukan. Memang kita menyadari bahwa potensi kami sudah mencoba untuk menggali potensi yang ada. Jadi beberapa hal kami nanti Bu Messi ILP ini kan harus kita terapkan. Pertama 10%, selanjutnya dan selanjutnya akan berkembang gitu. Nah, terkait dengan SDM, terkait dengan luas wilayah, kami memang pernah ke Salon juga, memang cukup jauh gitu ya, cukup jauh. Nah, terkait dengan sarana-prasarana, kami mencoba jadi diskusi dengan Pak Sedil, peluang-peluang yang belum diambil, salah satunya adalah dengan donor nanti UNICEF dan JICA untuk mencoba untuk pemenuhan cold storage-nya tadi, karena memang cold chain-nya sekali lagi untuk di lapangan sangat membutuhkan. Beberapa teori mengatakan kalau potensinya itu tidak bisa digunakan, sama saja memberikan air gitu. Karena misalnya DPT itu ujinya adalah setes atau uji kocok misalnya, itu dilihat dari warna dan label dan sebagainya. Memang sangat penting untuk cold chain yang dilakukan. Nah, ini kami nanti dari Bapak dan Dinas Kesehatan Provinsi mencoba untuk kami juga dulu bergandengan dengan UNICEF, bergandengan dengan JICA. Kami nanti mencoba untuk orang yang tidak setuju kalau penduduknya banyak, terus berarti kalau penderitanya banyak itu ya sah-sah saja. Ya. Jadi menurut saya sih itu seperti orang yang ngeles ya. Ya, kalau kita bicara angka, makanya kalau kita bicara data untuk angka kematian ibu, kalau Indonesia masalah tertinggi dengan jumlah penduduk hampir 300 juta, bandingkan dengan Cina yang iya ya udah miliar hitungannya, itu jauh banget. Cina lebih kecil dari kita. India yang derajat kesehatannya paru-paru, maksudnya selalu beriringan dan kita. TBC di sana nomor 2, kita nomor 3, tapi akinya jauh lebih rendah. Jadi ini hanya ingin menunjukkan bahwa angka itu tidak selalu berbanding lurus gitu. Jadi kalau kita selalu itu ya seperti kita itu selalu menganggap ya pantas lah gitu. Nah, mungkin ini yang saya pengen baru juga ke teman-teman yang saya juga baru di dinas, saya baru ya belum ada setahun di sini, saya 23 tahun di Puskesmas. Jadi saya kurang lebihnya ya dana perlu ya, tapi ya sistem yang baik itu juga jauh lebih penting. Kalau bicara dana, ya salah satu pelayanan kesehatan yang terbaik di dunia itu Kuba. Angka kematian juga rendah. Ya jadi saya utamanya di teman-teman di B2 itu selalu ngomong, stoplah kita bicara wajar, kita itu tidak wajar kalau begini terus. Okay. Buktinya apa? Untuk Supinkoli ini Brebes targetnya tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah, 212.000. Ya, bisa kan? Salah 3 itu cuma 21.000, tapi mencapai 90%-nya kita dulu. Ya berarti kita itu sebetulnya terperangkap dalam pemikiran kita, paradigma lama bahwa kita tidak bisa.
Ya mungkin masih banyak kita yang kurang, tapi mudah-mudahan ya beberapa kali saya rapat di provinsi untuk di P2 ya kita sudah tidak 3 besar bertemar, mudah-mudahan bisa dibantu. Ya kita belum ke atas banget ya enggak, tapi ya kita sudah pada posisi ya sudah tengah lah kita untuk ya P2, tapi mungkin untuk AKI ya kita masih tertinggi juga. Ya mungkin kami sampaikan juga. Jadi untuk kasus kusta aja kita ada 245. Kemarin saya menjemput pasien kusta di Donorejo. Saya 13 jam pulang pergi jemput itu. Ya. Jadi saya masuk ke sana Donorejo itu ngerasa, ya Tuhan saya pengen ini orang Brebes yang terakhir dirawat di Donorejo. Saya membayangin perasaan pasiennya itu aja kayak orang dibuang. Sana kan masuk ke Donorejo-nya kan kayak lewat hutan, ya kan kayak gitu. Sudah sampai situ di pinggir pantai, sudah terakhir lah batas ujung dunia di situ. Rumah sakitnya rumah sakit kuno dan tidak dipergunakan lagi, hanya untuk kusta. Pasiennya cuma 13, perawatnya 13. Saya bilang kok sepi ya Mbak? Saya nanya ke perawatnya. Udah Pak Dokter, rame apa dong 10 cuma ini rame yang tak kelihatan banyak di sini. Ya memang ngeri. Saya sampai sana sore jam 4 sih berangkat dari sini jam 8:30 sampai sana itu. Saya bilang sampai supirnya saya kasihan, kayaknya udah malas sih nyetir aku gak nyampe gitu. Jadi saya pulang dari sini jam 11 malam itu ya. Ya saya bilang Tuhan jangan sampailah ada kayak gini lagi gitu. Jadi ya kita banyak yang mungkin dana yang memang perlu, tapi juga kita bisa banyak hal yang bisa kita gunakan ya. Kalau memang kita bisa disupport oleh pendanaan yang baik yang mungkin bisa lebih cepat, lebih baik, tapi ya sekali lagi ya kami juga selalu menyampaikan teman-teman ya jangan modelnya biru itu Bu Dokter. Oke, jadi kita kan masih ada yang lama ya, tapi untuk masalah suhu semuanya masih memenuhi. Kemudian di masing-masing puskesmas juga kita pasang apa Mbak namanya itu? Logger. Jadi dia otomatis ketika suhunya tidak sesuai itu langsung di sini tahu di dinas kesehatan, jadi kita langsung telepon. Ya, jadi kalau dulu kan kita selalu mengandalkan manual suhu 2-8 derajat, kadang buka tutup atau lupa nutupnya nggak dikunci kayak gitu. Tapi dengan adanya logger ini kan puskesmas manapun di kabupaten kita itu yang suhunya tidak sesuai langsung kita tahu di sini. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya ini sih kami sampaikan ke Bapak Ibu yang terhormat ya. Kita terima kasih lah, mungkin dengan hal ini juga kami memberi semangat, tapi kami juga ingin memberikan bahwa ya cukuplah kita selalu, kalau kita merasanya paling bawah kok pantas lanting, maksudnya kita nggak pernah bangkit gitu ya. Jadi ya saya harapannya kita itu nggak pernah kalau merasa seperti itu tuh kayak kutukan, ya udah kamu nomor 3 padahal kan enggak. Jadi kita itu seharusnya kalau kita bisa memaknai jumlah besar itu sebagai suatu keuntungan, ya potensi, ya itu beda lagi. Jadi memang tergantung bagaimana kita melihat ini, bagaimana kita membuka paradigma baru kita bahwa yang memang hal-hal yang ini juga menjadi kekuatan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, Pak Cuma. Saya punya tanya sedikit, Pak. Ini Bapak Ibu merah semua nih, setengah lebih dari kecamatan di Brebes. Nah ini kan potensi munculnya penyakit-penyakit yang luar biasa di masyarakat. Kalau tadi polio bisa mencapai target bahkan lebih, apakah yang merah-merah ini bisa dikejar? Itu dok. Terus kalau saya tidak paham kalau seorang balita usianya sudah lewat, imunisasi yang ketinggalan ini bisa disusul atau enggak, atau ya sudah lewat gitu. Ya, itu saja dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekebalan masyarakat atau herd immunity yang memang sebetulnya 80% itu sudah memenuhi untuk herd immunity. Ya, tapi ya sebetulnya kita tidak boleh juga puas itu kalau kita bisa memenuhi 100% itu lebih baik.
Jadi kita bisa memastikan semua anak terlindungi. Ya. Cuma untuk kasus tadi yang apakah yang sudah lewat itu bisa diberikan lagi, yaitu bisa Sarah. Ada yang namanya kejar nih Mbak. Jadi yang belum, walaupun sudah melewati 1 tahun, kalau belum diberikan, yaitu kita bisa untuk memberikan imunisasi yang dia belum mendapatkan. Ya, jadi kalau dulu kan sudah lewat ya sudah kayak gitu loh. Ya, kalau sekarang enggak. Jadi ada namanya kejar. Jadi yang belum mendapatkan imunisasi sesuai batas umurnya 0 sampai 1 tahun itu ya kita berikan. Yang seru. Kalau seorang ibu pengen anaknya dapat ini imunisasi yang belum lengkap, itu bisa sewaktu-waktu nggak di puskesmas? Itu kalau di puskesmas ada jadwalnya Ibu. Jadi kalau yang pasti ada itu di posyandu. Ya, karena kalau untuk beberapa vaksin yang memang harus dibuka jumlahnya itu kan memang harus dikumpulkan. Saya campak. Kalau misalnya jatahnya buat 12 orang yang datang 2 kan saya yang dibuat. Ya, jadi semua puskesmas membuat jadwal itu setiap minggunya ada 2 hari. Ya, cuma kalau yang lain yang jumlahnya boleh diambil kapan aja itu setiap hari, bukan setiap hari, maksudnya setiap posyandu itu ada. Jadi kalau masalah ini tidak ada kesulitan sebetulnya. Yang memang yang perlu kita lakukan sebetulnya masyarakatnya mau gitu loh, yang sebetulnya di kita itu. Ya, jadi kadang-kadang ya masalah itu bukannya nggak ada barangnya. Ya contohnya COVID dulu kayak apa susahnya sampai kita babinsa polisi tentara dikerahkan. Nah sekarang vaksin COVID udah tidak boleh lagi, hanya untuk yang komorbid yang boleh. Sekarang orang ngantri mau vaksin COVID karena untuk kerja saat itu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ya pemahaman itu yang memang butuh waktu lama berubah. Terus Dok, ini kalau masyarakat itu takut tentang kipi, Mas tinggi. Padahal beberapa waktu yang lalu kan ada kasus obat penurun panas yang kemudian menimbulkan sakit gagal ginjal ke anak. Apakah bisa juga disampaikan ke orang tua kalau nanti muncul kipi seperti ini, obat yang aman, ini. Karena itu kan tetap terekam ya di memori orang tua ya, ibu dari anak itu kalau obat turun panas itu juga banyak yang tidak aman gitu ya. Ya mungkin kami dapat jawab. Jadi kalau di obat yang di puskesmas pasti aman, karena dari Kementerian Kesehatan dan provinsi juga memberikan jenis-jenis obat dan kandungannya. Jadi waktu itu pernah ada yang obatnya isinya ini ya ditarik, ya di hold, nggak boleh keluar gitu. Jadi otomatis obat-obat yang di puskesmas itu yang memang dan tidak mengandung yang berbahaya tadi gitu. Jadi memang itu cepat sih prosesnya, karena waktu itu juga kasusnya kan besar gitu. Jadi itu banyak, jadi dari Kementerian Kesehatan dan sampai dari provinsi ke sini ya kita memberikan ini daftar obat ini nggak boleh digunakan yang isinya ada ini. Ya, jadi wilayah ini di puskesmas Cikakak Pak. Ini kan kemarau harusnya sudah musim hujan, tidak hujan kan, panas tinggi, kering, di luar-luar perindukan kok saya nggak ngeliat ada, tapi kok banyak. Orang di sana sudah minta semprot-semprot terus. Saya coba lihat gelasnya pematauan jentik berkala, ternyata nguras baknya nggak mau susah airnya. Akhirnya kita kasih larvasida. Lah jadi ya itu yang sebenarnya saya takutin itu. Sebenarnya di Cikakak waktu itu cuma 2 desa. Saya sudah minta, waktu itu saya langsung mengadakan pertemuan lintas sektor dengan Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, semua kepala desa, 10 kepala desa itu saya minta tolong gitu. Kalau kita tidak bisa cepat kayak gini ya nyebar. Dia ada jarak terbangnya 100 meter, 10 rumah itu kan terus. Kalau desanya tetanggaan ya, tapi ya kita tidak bisa ya Pak Lurah, susah Pak zaman sekarang, apalagi habis musim pemilu. Gimana sih setiap ke situ ngejak itu nanyanya bantuannya apa, saya suruh beres-beres itu bantuannya belum, rumahnya sendiri kok. Kader itu kan sampai ngomong kayak gitu. Saya sudah tugasin punya laporan harus setiap mingguan kita pengen lihat bantuan jentiknya. Kenapa? Karena masyarakat itu ngomong, bahkan ada kepala sekolah bisa nih Pak, ini di desa Pende itu yang pertama kali itu satu akhir tahun itu sudah 50 kasus. Dia sampai mau, Pak Dokter ini coba kayak diperiksa yang betul, jangan-jangan ini virus lain, masa udah mau berdarah nggak hilang-hilang. Pak, gimana mau hilang jenengan ingune jentik di rumahnya, saya bilang.
kalau mau jenengan hilang ya jentiknya itu harus bebas jentiknya 95%. Ya kan gampang janjane yang kelihatan. Karena sebetulnya ada contoh bagus dari Puskesmas Kecipir. Satu desa seperti itu, bahkan ketua RT-nya anaknya tiga-tiganya dirawat di rumah sakit. 3 kali fogging tetap dirawat semua. Akhirnya datang ke sana, kalau puskesmasnya dikasih tau, udah percuma, nggak ada, bisa obatnya nggak ada, disemprotin tiap hari juga. Yang penting PSN. Sampai RW itu, Pak RW itu bak mandinya dibongkar. Silah pakai bikin musakat aja, pakainya ember aja, mandi langsung habis. Nah, semua langsung Karang Taruna mau kayak gitu, ditempelin rumah yang sudah bersih, diperiksa oleh kader, tempelin rumah bebas jentik. Nah di sana itu warga itu malah sampai takut, kok rumah saya nggak ditempel-tempelin ya? Ya rumah masih ada jentik kok, jadi itu stres. Nah bedanya dengan yang di Cikakak ini. Cikakak kan udah coba tiru contoh itu, sudah nyetak stiker dengan ya angin, masya Allah, kayaknya susah banget itu masyarakatnya, tidak pernah mau. Makanya sampai sekarang jentiknya itu tidak pernah selesai sampai itu. Ya cuma berkurang penting ya, kasusnya sudah sangat menurun jauh sih dibanding ini. Ya tapi itu ya maksudnya, makanya kemarin saya tuh bilang ke Bu Kadin, Bu saya itu sebetulnya pengen kayak gini, apa pengen itu saya ada pengamatan real time. Kalau saya lihat kantor-kantor sekarang kan senangnya TV isinya CCTV yo, gambar tempat parkirnya, kayak karyawannya lagi kerja apa turu kayak gitu. Coba diganti, kita tuh gambar TV-nya itu peta wilayahnya. Jadi kita melihat, oh di Puskesmas Cikakak ini udah ada kasus peningkatan, misalnya ada 2 kasus, itu kita bikin platform standarnya itu berapa kasus. Jadi ketika sudah ada jumlah itu langsung main kerennya itu loh ya, kayak command centernya dia ruangan itu, ini kepala dinas bisa melihat nih, ini aki tinggi, blok mana saja, kematian sudah ini, DTB, DPS, ini bisa seperti itu sebetulnya. Jadi ya mungkin itu yang saya sampaikan ya Pak Umar, ya untuk saat ini sih sudah melandai yang di situ, cuma kasus tinggi ya jumlahnya. Kalau jumlah sih masih banyak temannya lah, Boyolali juga sekitar segituan gitu loh. Cuma saya terselamatkannya itu kasus kematiannya rendah gitu. Jadi walaupun itu memang harusnya tidak terjadi kematian. Gitu. Mungkin saya sampaikan Pak Tenun. Selamat datang Mas Ketua Komisi E, Mas Abdul Hamid. Jadi sekarang ini Kota Semarang sudah mengembangkan aplikasi yang begitu informasi dari rumah sakit itu tidak lewat kurir, tidak lewat apa, sudah langsung ke petugas puskesmas. Jadi petugas puskesmas akan melakukan PE, penyelidikan epidemiologi, jadi tidak terlambat karena sekali lagi walaupun KDRS form kewaspadaan di rumah sakit 1 kali 24 jam, tapi itu sekali lagi lewat by system itu langsung bisa di petugas puskesmas dan DKK sudah tertembusi langsung bergerak gitu. Itu sudah ada aplikasinya. Monggo nanti di Kota Semarang itu dulu saya kebetulan pemegang program DPD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jadi Kota Semarang yang kedua, Kota Semarang punya kemampuan untuk bahwa waktu itu Pak Hendi wali kotanya dan Bu Tia itu betul-betul menggerakkan masyarakat. Contohnya camat dan lurahnya kalau kasus DPD tertinggi dia dapat punishment untuk dipindah gitu. Tapi begitu berhasil dia mendapatkan kurang lebih ranking tengah-tengah gitu, camat dan lurahnya dipiknikan. Itu saya betul-betul berproses dan sekarang ini bertengger 10 tertinggi di atas. Jadi kasusnya untuk demam berdarah. Yang kedua, kalau bisa saat ini Kementerian Kesehatan dan kita sudah mengembangkan telah kita lalui bersama, semoga membawa manfaat bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Brebes khususnya dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Semoga tugas mulia yang diniati di lubuk hati dilanjut dengan aksi berbagi terhadap negeri, mendapat ridho dari Ilahi. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kunjungan kerja ini juga membawa manfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT. Baik, sebelum acara kami tutup, saya selaku pembicara mohon maaf apabila ada salah keliruan dalam penyampaian. Kemudian Pantai Sanur ada di Pulau Bali,
Pulau Komodo ada di Nusa Tenggara Timur. Jika ada umur panjang berat bisa bertemu kembali. Kula aturi monggo dan matur nuwun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Berbes dapat Bapak Ibu. Oke, depan ya Pak, Bu. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. ILP kita imunisasi tapi lengkap. Oke. Siap kamera. 3, 2.